Sentuhan seorang pemuda ini. Ia mampu menyelamatkan nyawa orang kaya. Pria itu sudah berhenti bernapas. Tak disangka, demi berterima kasih, pria itu rela memberikan putrinya kepadanya. Ia bahkan berjanji akan membiarkannya memiliki warisan 100 juta. Tak disangka, sang pria menolak tawaran menggiurkan tersebut. Karena dia adalah tuan muda kedua dari kelompok Loi. Pada hari ayahnya mengumumkan, dia akan menjadi ahli waris. Era tuan muda diam-diam menghabisi ayahnya. Kemudian dia berbalik dan menyalahkan semua kejahatan. Loi Tinfu tidak berdaya. Namun tak disangka, Tinfu terlempar ke laut bukan hanya tanpa kesalahan, tapi juga ia mewarisi teknik tertinggi. Liontin Giok misterius. Maka, setelah bertahun-tahun dengan sabar ia memanggilnya. Dia memutuskan untuk mencari kakak tertuanya. Untuk menghitung hutang lama, ia datang mencari Loi Tinba. Ini hadiah yang kuberikan padanya. Nama panggilan bos yang berani kamu panggil. Oh, bos, ada seseorang yang datang. Ia memberiku hadiah. Tidak ada yang cepat melindungi bosnya. Siapa yang memberikan ini? Itu adalah dia. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Saudaraku, Tinfu, kenapa kamu mengatakan itu? Bagaimanapun juga, kami adalah saudara kandung dari keluarga Loiti. Memiliki garis keturunan yang sama. Aku tentu saja berharap kau akan kembali dengan selamat. Aku memahamimu. Memang benar aku harus berterima kasih atas persaudaraan. Tapi Tinfu, apa maksud pisau ini? Dahulu ada pepatah yang mengatakan, memotong pakaian dan memotong makna. Hari ini kita berdua harus memotong makna mulai sekarang. 3 tahun lalu, orang yang meracuni Pot. Aku selalu berpikir, orang yang paling mampu melakukan ini adalah kamu. Loi Tinbo, hanya kamu yang bisa menyuap Tie Dao. Diam-diam dia meracuninya. Sulit dipercaya bahwa dalam 3 tahun terakhir, kau benar-benar belajar cara menyemprotkan darah. Semua orang tahu bahwa kaulah yang meracuni Pot tersebut. Sekarang Kai ingin menyalahkannya. Jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak akan datang mencarimu. Tapi jika kau melindungiku, maka kita akan seperti pisau ini. Dari kata ini kita akan bertemu satu sama lain. Jika ada laki-laki yang ingin mencuri jabatanku, bagaimana cara yang dilakukan untuk memikat lelaki tua itu? Namun dengan lantang dan lembut di hadapan kami. Orang yang berdiri di hadapanmu saat ini, ia adalah pemilik keluarga Loida. 3 tahun yang lalu, kakek menginginkan ayahku menjadi pewaris jabatannya. Jadi mengapa aku harus membatasinya? Jelas sekali ada seseorang yang mencoba mengambil posisi ini. Jadi mereka bekerja sama dengan Tie Dao untuk menyakitiku. Kamu adalah adik laki-lakiku. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu kesal padaku. Namun, jika kau ingin mengamankan kasusku, kau harus memiliki bukti. Setelah kejadian itu terjadi, segera mencari seseorang untuk melemparkanku ke laut. Bagaimana kau bisa menjelaskan taktik itu dengan begitu jelas? Lingkaran rasa syukur yang meracuni kerabat. Saksi fisik semuanya ada di sini. Dalam situasi ini, jika dia berubah menjadi orang lain, dia pasti sudah memukulinya sampai mati sejak lama. Apa kesalahan pemilik terhadap orang itu? Sekitar tahun itu, aku tidak ingin berdebat dengan kalian. Aku hanya ingin tahu di mana kakek sekarang. Tuan adalah tamu terhormat di rumahku. Jika kamu berani menyakitinya, kamu akan diusir. Kamu tidak berhak memanggilnya kakek. Lebih tidak menyenangkan lagi mengetahui keberadaannya. 1 menit, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menghancurkan seluruh rumahmu. Tinfuku, kamu sekarang hidup dengan menyombongkan diri. Anak terlantar sepertimu masih berani pamer di hadapanku. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan orang lain. Seseorang dengan cepat mengusir peri ini untukku. Waktu sudah berakhir. Aku bertanya lagi untuk terakhir kalinya, di mana kakek? Kakek berada di sanatorium di Beijing. Aku memberinya perawatan. Sepertinya dia masih memiliki hati nurani. Sewa sekelompok tentara bayaran internasional. Atur tempat tidur gantung meditasi di sanatorium Beijing. Wajib menghabisi Lightning Tinfu. Halo dokter, aku cucu dari Loi Movien. Aku ingin bertanya kakekku di mana. Tempat tinggal kakek seperti kandang guk-guk. Apa pendapatmu tentang perawatan yang cermat? Kakek, tolong cepat bangun. Kamu masih di surga. Untuk bos keluargamu, saat kamu masih kecil. Kakekmu sangat menyayangimu, namun kamu berani memperlakukannya seperti itu. Surga ada jalannya tapi kamu tidak memilihnya. Neraka tidak mengirimkannya tapi kamu tetap mau datang. Nyawanya bernilai banyak uang,
siapapun yang menghabisinya akan diberi miliaran. Jika kamu ingin hidup, suruh mereka berhenti. Berhenti, jangan pukul dia lagi. Loi Tinfu, aku akan mengulitimu dan memangkas uratmu. Apa yang dilakukan sampah itu sekarang? Bawahanku tidak berguna, biarkan dia kabur. Sia-sia, sekelompok orang. Kalian biarkan saja, dia menyandera bawahannya. Kalian disebut 5 tim jahat teratas di dunia. Bagaimana aku bisa membiarkan dia mengendalikanku? Dalam 3 tahun yang singkat, badai petir telah menjadi begitu kuat. Ini terlalu menakutkan, jika kau tidak dapat mengalahkannya. Maka pantau dengan cermat. Temukan segala cara untuk menghancurkannya untukku. Bos, yakinlah, aku pasti akan membuat Lei Tinfu menyedihkan di Beijing. Beri aku beberapa pangsit pengemis bau itu untukmu Ana. Cepat pergi ke tempat lain. Gadis malang ini sebenarnya belajar cara menyembunyikan uang. Setiap hari aku mencari makanan enak untuk kamu makan. Tapi kamu berani marah, aku salahkan kamu. Uangnya untuk membelikan pangsit untukku. Jika kamu ingin bertarung, pukul aku. Apa, beli pangsit? Untuk pengemis sepertimu, ambillah uangku. Orang malang di sini bahkan tidak mau membayar. Kalau tidak aku akan memotong lenganmu. Aku akan membayar uangnya, tetapi jika kau berani memukulnya lagi, aku akan mengupas wajahmu. Jika kau seorang pengemis yang sakit sepertimu, apa yang akan kau gunakan untuk membayar? Beri aku waktu 3 hari, jika kau tidak membayarku kembali, aku akan menghajar sampah kecil ini sampai mati. Dengan uang pengemis, kamu masih datang untuk melihat-lihat saham. Kau memakai pakaian lusuh, pergi. Berapa banyak uang yang ibu curi dari ayah? Ibu dan Bah Duk Hie adalah suami istri. Kartu itu milik Trung, uangnya adalah miliknya. Itu uang ibu, jadi uang Bah Tina juga uang ibu. Memberinya makanan gratis seperti itu. Wajar saja jika dia memberikan uang kepada ibunya. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganmu. Berapa banyak uang yang ingin kamu investasikan kali ini? Kamu dan Tutieu akan segera menikah. Jadi aku harus memberimu sedikit mas kawin. Kita beli ini 00987. Stok ini kata Tutieu pasti naik tajam. Jangan beli saham ini, nanti kau rugi banyak. Pengemis ini tidak boleh menyentuhnya. Sangat buruk. Jadi kau menyuruh kami untuk tidak membeli saham ini. Kami tidak akan tertipu olehmu. Jika kami mempercayaimu, kami akan berakhir menjadi pengemis sepertimu. Penipu ini berani membujukku untuk membelinya. Kalau kau paham saham, kau tidak akan sesedih ini. Jangan lagi main-main dengan uang itu. Buruan beli saham. Ingatlah bahwa kamu masih berhutang uang padaku. Padahal kamu tidak ingat, kamu bahkan tidak ingat. Nona Bah Tina selalu hanya tahu bagaimana menjadi pekerja lepas. Bawakan aku kembali seorang pengemis. Betapa menyedihkan melihatnya menjadi tunawisma. Jika kau merasa kasihan pada gub-gub kerajaan, kau harus menyalahkan rasa laparnya. Aku sudah cukup menderita untuk membesarkan mereka. Jadi mengapa aku punya sisa uang untuk menghidupinya? Apakah tenggorokanmu sudah sembuh? Tenggorokanku sembuh berkat dia. Karena dia menyembuhkan tubuhku, menurutmu dia adalah dokter ajaib. Aku menemukan bahwa kau tipe orang yang tidak tahu malu. Dia berani mengarang cerita hanya untuk seorang laki-laki. Jika dia memiliki keberanian seperti itu, lalu mengapa dia masih menjadi budak? Kau bisa makan lebih sedikit dan makan lebih banyak. Ditambah lagi dia bisa bekerja dengan kita. Aku tidak akan memakannya dengan sia-sia. Jadi di mana dia? Hanya ada 2 kamar yang bisa menampungnya. Tapi dia harus tidur di tengah tempat tidur bersamanya. Kau lihat mereka berdua, yang satu memegang dan yang lainnya untuk makan. Pion dan pengemis, keduanya pasangan yang sempurna. Hei, apa yang kalian perdebatkan? Bagaimana kita bisa makan bersama? Jangan salahkan aku, putrimu yang berharga membawanya ke sini sendiri. Bagaimana menjadi bijak, semuanya. Ayah, kamu melihatnya dengan sangat menyedihkan. Tolong bawa dia masuk. Rumah kita akan pindah, ayo tinggalkan saja dan bersihkan ruang penyimpanan. Biarkan dia tinggal. Aku menabung 50 juta, mengapa aku tidak bisa melihatnya lagi? Itu untuk menyiapkan uang sewa. Itu pasti dicuri. Aku harus melapor kepada penguasa kota. Hei, ibu, ayah mengetahui kamu mengambil uang. Itu semua karena kamu bilang kamu tahu berita Susao. Aku bilang stoknya pasti naik tajam. Tapi ibuku ingin diam-diam membelinya. Menunggu uangnya bertambah. Ia lalu mengembalikannya ke tempat semula.
Siapa sangka dia akan kehilangan segalanya. Ia membayar terlalu sedikit. Sekarang aku akan melapor kepada penguasa kota. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saham yang dibeli pecundang telah menguntungkan. Dia benar-benar menyebalkan. Kita harus memikirkan cara untuk membuatnya muntah uang. Bagus sekali, aku tidak menyangka kau menjadi pencurinya. Kau ingin mencuri komputerku, aku katakan sebelumnya, orang dengan latar belakang yang tidak diketahui. Kau tidak dapat diterima. Kamu membawa pulang sampah itu, ayahmu kehilangan 50 juta. Itu pasti dicuri olehnya.